Tips menjadi seorang chef. Menjadi seorang chef, tak sekedar kemampuan memasak yang dibutuhkan untuk menjadi seorang chef. Yang pasti, profesi menjanjikan ini kini jadi incaran banyak orang. Apa yang pertama kali terbayang di benak Anda saat mendengar kata chef? Seorang pria gagah berpakaian putih, celana hitam atau putih kotak-kotak kecil, memakai topi tinggi dan menjadi raja sebuah dapur yang kehadirannya biasa Anda jumpai di sebuah hotel berbintang atau resto kelas kakap. Dulu, istilah chef mungkin tidak terlalu dekat dengan keseharian masyarakat, hanya kalangan tertentu berkantong tebal yang kenal dengan chef karena merekalah yang biasa menikmati santapan lezat di hotel atau resto mewah. Kini, berkat banyaknya bermunculan acara masak di televisi, istilah chef mulai terasa dekat di masyarakat umum, meski pada kenyataannya tak semua pembawa acara kuliner adalah seorang chef. Sebenarnya, apa persyaratan seseorang berhak mendapat julukan chef? Artikel ini dimaksudkan untuk membuka wawasan mengenai chef, tanpa bermaksud menghakimi siapapun. Selanjutnya, Anda dapat mengambil kesimpulan sendiri. Definisi chef. Sebenarnya kata chef diambil dari bahasa Perancis, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah chief atau leader, dalam bahasa Indonesia pimpinan. Jadi, tidak setiap chef adalah kepala juru masak. Sebagai contoh adalah chef de police artinya adalah kepala polisi. Contoh lainnya adalah chef de bureau atau kepala biro dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bisa dikatakan setiap pimpinan di Perancis, ya, namanya chef, tergantung bidang dan profesi apa yang digelutinya. Kalau kepala juru masak adalah chef de cuisine atau chef de pâtisserie untuk chef pastry. Di dapur pun ada yang namanya chef de partie CDP, atau kepala bagian, tergantung dapur yang ia pimpin. CDP ini juga bukan hanya di dapur, bisa juga dia adalah kepala bagian yang lain. Mengapa Perancis? Lantas, kenapa namanya harus chef, dan bukan chief? Kenapa yang digunakan adalah istilah bahasa Perancis? Jawabannya sederhana, karena Perancis merupakan kiblat kuliner dunia. Negara ini punya sejarah panjang dalam hal kulineri, lebih dari 500 tahun. Perancis adalah negara pertama yang menyebarkan para chefnya, baik dengan sengaja maupun tidak. Di samping itu, terminologi di dapur kebanyakan juga menggunakan bahasa Perancis sebagai pengantar. Misalnya brunoise baca, brunoise, yang artinya potongan sayuran kotak-kotak kecil dengan ukuran 2 mm x 2 mm x 2 mm, mirepoh, kumpulan sayur mayur tertentu yang fungsinya sebagai aroma dalam pembuatan masakan, atau bouquet garni, kumpulan rempah-rempah yang diikat atau dibungkus dengan kain, untuk cita rasa. Sebenarnya hidangan Perancis pun telah pula terpengaruh oleh negara dan bangsa lainnya, dan yang paling kental adalah dari Italia. Menurut sejarah, pada abad 15–16 seorang putri bangsawan dari Florence, Italia, menikah dengan Raja Henry dari Perancis. Putri inilah yang membawa dan memperkenalkan teknik masak dari Italia ke Perancis. Di samping itu, kulineri Perancis juga ikut mendapat pengaruh dari negara-negara yang ditaklukkannya. Menurut Amy Betrubeck, seorang mahasiswi dari Universitas Pennsylvania Amerika Serikat dalam tesisnya untuk mendapat gelar doktor, Perancis sudah mulai membuat dan menyebarkan buku dan teknik-teknik memasak sejak beberapa abad yang lalu. Makanya tak heran jika pamornya di dunia kuliner sudah sangat kuat. Perancis juga melakukan pendokumentasian yang bagus. Dan yang paling penting adalah dukungan penuh dari pemerintah Perancis. Hingga kini, belum ada negara lain yang mampu menyaingi Perancis sebagai kiblat kuliner. Dengan menguasai teknik pengolahan makanan Perancis, akan lebih mudah bagi seorang calon juru masak untuk mengolah hidangan dari negara lain. China, Perancisnya Asia. Jika kita bicara dalam lingkup lebih kecil, di Asia Cinalah jawaranya. Diakui oleh beberapa ahli dalam buku Professional Chef yang diterbitkan oleh Culinary Institute of America, Cina adalah satu-satunya negara yang variasi masakan dan makanannya bisa menyaingi Perancis. Lalu, kenapa bukan China yang menjadi kiblat masakan resep dunia? Seperti kita ketahui, Cina adalah negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat tua, tapi sayangnya kuliner Cina hanya berkembang di kalangan istana, bisa dibilang tidak keluar dari tembok-tembok istana. Dan, kalaupun kulinernya keluar dari area Cina pun, hanya sebatas makanan kelas bawahnya saja. Makanan kelas atas tetap hanya menjadi rahasia para keluarga kerajaan dan bangsawan saja. Untuk level Asia Tenggara, pusat kuliner saat ini adalah Singapura, negara kecil yang letaknya tidak jauh dari negara kita.
Hal ini bisa terjadi karena dukungan yang kuat dari pemerintah Singapura yang menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk dijual, tapi mereka punya kemauan yang kuat. Mereka juga menyadari minimnya sumber daya alam sehingga diperkuatlah sumber daya manusianya. Dan tentunya, hal ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Bagaimana Indonesia? Masih tertinggal, walaupun pada saat ini pengembangan masakan dan makanan Indonesia cukup menggembirakan. Apalagi setelah salah satu televisi swasta menayangkan acara Ales Cuisine, baru terbukalah mata orang awam bahwa chef bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Terbukalah kenyataan bahwa bekerja di dapur bukan monopoli wanita, seperti yang selama ini terjadi di sebagian besar dapur rumah tangga masyarakat. Indonesia masih harus bekerja keras, dukungan pemerintah adalah mutlak. Masih banyak orang Indonesia yang bersikeras mengejar gelar sarjana, baik itu S1, S2 hingga S3. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan masih dipandang sebelah mata, walaupun mulai beberapa tahun yang lalu sudah banyak berubah. Sebagai contoh, peminat kulineri di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, sudah mulai ada peningkatan secara signifikan terhadap mata kuliah pengolahan makanan, food production. Dan, sekolah tinggi ini juga mempunyai sebuah klub memasak yaitu TCC atau Trisakti Culinary Club yang para anggotanya adalah para mahasiswa STP Trisakti yang mempunyai minat di bidang kulineri. Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai seorang chef? Pertanyaan ini cukup banyak diajukan. Merujuk pada buku Professional Cooking oleh Winnie Gisland, disebutkan bahwa ijazah tidak akan membuat Anda menjadi seorang chef dan Anda baru bisa disebut sebagai juru masak setelah memasak sebanyak ribuan kali. Apakah jika kita lulus dari sebuah sekolah atau perguruan tinggi, otomatis menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan? Jawabannya tentu saja tidak, kecuali jika perusahaan itu miliknya sendiri atau keluarganya, dan dia diangkat menjadi pemimpin di perusahaan itu. Seperti telah disebutkan, perlu kerja keras dan semangat yang kuat jika ingin menjadi seorang chef. Chef itu sama dengan pemimpin. Dan, chef yang kita bicarakan di sini adalah seorang kepala atau pimpinan sebuah dapur. Jadi, chef adalah sebuah profesi, sama dengan profesi-profesi yang lain, misalnya dosen, guru, dokter, pilot dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang chef, ada banyak jalur yang bisa ditempuh. Pada jenjang sekolah tinggi, paling tidak bisa melalui SMK jurusan Tata Boga atau jurusan perhotelan. Untuk yang lebih tinggi lagi, bisa bergabung dengan akademi-akademi perhotelan atau sekolah tinggi pariwisata. Tentunya lulusannya tak serta-merta mendapatkan gelar chef, kecuali setelah lulus langsung membuka usaha restoran dan menjadi chefnya. Untuk menjadi seorang chef, butuh pengalaman dan jam terbang yang tinggi, karena kalau sudah menjadi chef maka bukan hanya kemampuan memasak yang dibutuhkan, tetapi sudah menjadi luas, yaitu kemampuan berorganisasi. Pada dasarnya persyaratan seorang chef akan sama dengan persyaratan seorang pemimpin. Chef adalah profesi yang membutuhkan proses yang panjang untuk pencapaiannya, bahkan bisa mencapai puluhan tahun, ada juga yang bisa mencapainya dalam bilangan tahun. Chef juga banyak tingkatannya, mulai dari demi chef hingga eksekutif chef. Apakah yang bahwa ijazah tidak akan membuat Anda menjadi seorang chef dan Anda baru bisa disebut sebagai juru masak setelah memasak sebanyak ribuan kali? Apakah jika kita lulus dari sebuah perguruan tinggi, otomatis menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan? Jawabannya tentu saja tidak, kecuali jika perusahaan itu miliknya sendiri atau keluarganya, dan dia diangkat menjadi pemimpin di perusahaan itu. Seperti telah disebutkan, perlu kerja keras dan semangat yang kuat jika ingin menjadi seorang chef. Chef itu sama dengan pemimpin. Dan, chef yang kita bicarakan di sini adalah seorang kepala atau pimpinan sebuah dapur. Jadi, chef adalah sebuah profesi, sama dengan profesi-profesi yang lain, misalnya dosen, guru, dokter, pilot dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang chef, ada banyak jalur yang bisa ditempuh. Pada jenjang sekolah tinggi, paling tidak bisa melalui SMK jurusan Tata Boga atau jurusan perhotelan. Untuk yang lebih tinggi lagi, bisa bergabung dengan akademi-akademi perhotelan atau sekolah tinggi pariwisata. Tentunya lulusannya tak serta-merta mendapatkan gelar chef, kecuali setelah lulus langsung membuka usaha restoran dan menjadi chefnya. Untuk menjadi seorang chef, butuh pengalaman dan jam terbang yang tinggi, karena kalau sudah menjadi chef maka bukan hanya kemampuan memasak yang dibutuhkan, tetapi sudah menjadi luas, yaitu kemampuan berorganisasi.
Pada dasarnya persyaratan seorang chef akan sama dengan persyaratan seorang pemimpin. Chef adalah profesi yang membutuhkan proses yang panjang untuk pencapaiannya, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Ada juga yang tidak pernah bersekolah di bidang perhotelan bisa menjadi seorang chef. Bisa. Syaratnya adalah kemauan yang keras untuk mencapai jabatan puncak di sebuah dapur. Pada saat ini, di Indonesia telah ada beberapa orang Indonesia yang dipercaya untuk memegang kendali di dapur-dapur hotel berbintang, baik bintang 4 maupun 5. Hal ini tentu sangat menggembirakan, walaupun di luar negeri sebenarnya sudah banyak juga orang-orang Indonesia yang mempunyai jabatan sebagai chef maupun eksekutif chef. Struktur organisasi di dapur tergantung dari besar kecilnya sebuah dapur. Untuk beberapa hotel bintang 5, tingkatan chef terdiri dari beberapa lapis. Misalnya untuk resto yang lebih kecil biasanya lebih sederhana, misalkan sebuah restoran dengan kapasitas 30-60 tempat duduk. Sosok chef ideal. Chef yang ideal adalah chef yang mempunyai jiwa entrepreneur agar bisa memajukan usahanya, mempunyai jiwa seni, sehingga bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang artistik pada makanan, mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, berpikiran di luar kotak out of the box, selalu mempunyai ide-ide baru yang segar, selalu belajar dan tidak pernah berhenti dalam usahanya. Perkembangannya di dalam negeri sudah sangat menggembirakan dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Demi kemajuan mereka tentunya harus banyak diberi pelatihan, khususnya bahasa Inggris. Ini merupakan kelemahan yang cukup mendasar bagi orang Indonesia, karena mau tidak mau, suka tidak suka paling tidak seorang chef harus bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional ini. Ayo, kita wujudkan jadi chef profesional. Terima kasih, salam kuliner. Saya, Chef Andre Muklis, dari ICABPD Riau.